Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Setelah beberapa hari, kurang lebih 10 hari, kita bertemu kembali lewat media ini untuk saya membagikan renungan firman Tuhan kepada setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan melanjutkan seri renungan firman Tuhan hari ini. Kita sampai pada jemaat yang ada di Tiatira pada hari ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya membawa benda ini. Ya, gembok dan anak kunci. Gembok ini akan berfungsi dengan baik. Gembok ini ketika dikunci, perlu namanya anak kunci membukakan kunci dari gembok tersebut. Demikian juga anak kunci tidak bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada gembok yang akan dibukakan oleh dia. Artinya saudara, kedua benda ini sangat berpengaruh, sangat saling membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari itu renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Gembok Cinta. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara memperhatikan hubungan keluarga, hubungan suami atau istri, keberhasilan dari seorang pria, dari seorang suami tidak lepas dari pengaruh pasangannya atau istrinya. Keberhasilan seorang pria sangat dipengaruhi oleh pasangannya. Bagaimana seorang perempuan mengelola keuangan, bagaimana seorang perempuan memberi support, memberi dukungan kepada suaminya sehingga kebahagiaan diperoleh di dalam kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya saudara, kegagalan seorang pria, kegagalan seorang suami sangat juga ditentukan dan dipengaruhi oleh pasangannya atau istrinya. Bagaimana istrinya tidak bijak di dalam mengelola keuangan, bagaimana istrinya menggunakan apa yang ada di dalam kehidupan rumah tangganya semau saja, tidak di-manage dengan baik, maka kegagalan seorang pria pun sangat ditentukan oleh seorang istrinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya hubungan pengaruh dari keduanya sangatlah saling terkait. Demikian juga saudara, renungan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam surat kepada jemaat yang ada di Tiatira, saudara. Kata Tiatira sendiri artinya anak perempuan atau perempuan penindas. Bukan sebuah kebetulan saudara kalau nama Tiatira ini artinya anak perempuan atau perempuan penindas. Memang di dalam Alkitab katakan ada pengaruh dari wanita yang tinggal, yang berada di Tiatira pada waktu itu. Memang secara eksplisit tidak disebutkan kedua wanita yang membawa pengaruh kepada jemaat yang ada di Tiatira. Hanya wanita Isabel yang dikatakan di dalam Alkitab, saudara. Tetapi saudara, kalau engkau mempelajari, engkau membaca benar-benar dan baik-baik Alkitab, kau akan menemukan bahwa nama seorang perempuan yang berasal dari Tiatira adalah Lydia. Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Artinya saudara, kain ungu pada waktu itu begitu mahal harganya. Dan hanya orang-orang kaya, hanya raja, hanya pejabat tinggi yang sanggup membeli kain ungu itu. Artinya apa saudara? Lydia adalah orang yang sukses, pengusaha yang sukses, orang yang kaya. Dan menariknya saudara, Alkitab tidak mencatat nama dari suami Lydia. Artinya di sini kita bisa menemukan idenya bahwa Lydia mempunyai pengaruh terhadap suaminya, mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya. Itulah karakter pertama ketika Lydia belum percaya Tuhan. Dia menyetir, dia mengontrol kehidupan suaminya, bahkan kehidupan rumah tangganya. Itu karakter ketika Lydia belum percaya Tuhan Yesus. Tapi apa saudara? Ketika Lydia percaya kepada Yesus Kristus, ketika Lydia bertobat, karakter lamanya pun dia tinggalkan, karakter lamanya pun dia buang, sehingga apa yang dia kenal, apa yang ia pelajari, apa yang ia dapatkan dari firman Tuhan dipraktekkannya di dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga tidak salah, damai sejahtera, sukacita ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga Lydia ketika dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kepala rumah tangganya. Dan wanita kedua saudara adalah wanita Isabel. Memang Isabel adalah wanita yang ada di dalam perjanjian lama, tetapi rohnya yang saat ini mempengaruhi kehidupan di masa-masa sekarang ini, termasuk keadaan pada waktu di jemaat Tiatira.
Isabel adalah istri dari Raja Israel yang namanya Ahab. Ahab sangat dipengaruhi oleh istrinya. Pengaruh yang diberikan oleh Isabel, istrinya, kepada Ahab adalah pengaruh yang buruk. Bagaimana Ahab ketika waktu itu dia percaya kepada Allah dan dia tinggalkan kepercayaannya kepada Allah dengan menyembah Baal. Tidak hanya itu saudara, Ahab pun mendengar perkataan istrinya membangun kuil Baal di Samaria. Dan tidak hanya itu, pengaruh-pengaruh buruk lainnya pun ditimbulkan, diberikan istrinya kepada Ahab. Pengaruh terhadap anak-anaknya, dan pengaruh terhadap bangsanya. Artinya saudara, Ahab tidak mampu mempergunakan kewibawaannya, mempergunakan otoritasnya dengan baik karena pengaruh yang buruk dari istrinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu hari-hari ini di dalam kehidupan rumah tanggamu, pengaruh-pengaruh apa yang diberikan pasanganmu kepadamu, pengaruh apa yang diberikan istrimu kepadamu. Apakah pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, ataupun pengaruh yang negatif, pengaruh yang buruk, sehingga kehidupan rumah tanggamu, entahkah itu damai sejahtera, entahkah itu sukacita yang kau alami, atau malah sebaliknya akan berada di dalam satu keambang kehancuran, saudara. Gambaran inilah yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Sekali lagi, gambaran yang saya sampaikan pada saat ini melalui renungan firman Tuhan bukanlah gambaran hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi gambaran antara Kristus dengan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara bisa membayangkan spirit karakter ketika Lydia, seorang perempuan pertama yang ada di Tiatira ini, yang membawa pengaruh positif kepada orang-orang di Tiatira pada waktu itu, menjadi cikal bakal benih tumbuhnya jemaat di Tiatira. Adakah pengaruh itu mempengaruhi orang-orang percaya, mempengaruhi gereja Tuhan hari-hari ini? Kalau pengaruh itu terus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja-gereja Tuhan, maka hubungan kita dengan Kristus akan menjadi hubungan yang penuh dengan damai sejahtera, akan menjadi hubungan yang penuh dengan sukacita, dan gereja Tuhan akan terus bertumbuh. Malah sebaliknya saudara, kalau tidak ada pengaruh dari Lydia, pengaruh dari roh Isabel, wanita Isabel ini tinggal dan menguasai gereja, saudara-saudara, lambat laun gereja akan pecah, lambat laun gereja akan hancur, saudara. Maka dari itu saudara, jangan biarkan pengaruh dari wanita Isabel ini mempengaruhi, mengontrol, dengan memberikan pengaruh yang negatif bagi gereja, bagi orang-orang percaya. Sehingga firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita, kepada engkau dan kepada saya, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai Kristus datang. Apa yang ada pada kita, sudah iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, hidup kita, apapun yang kita miliki, peganglah itu sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, gemboklah, kuncilah itu sampai Kristus datang, sehingga iman yang kita dapati, iman yang didapati oleh Kristus kepada setiap kita adalah iman yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.